Bab 1391. Apakah kita dipermainkan seperti monyet? Ini bubuk pendeteksi yang saya kembangkan secara khusus. Bubuk ini dapat memulihkan jejak TKP semaksimal mungkin. Seperti yang dijelaskan Ahken, dia berbaring di ruang kosong di depan brankas dan meniup bubuk putih itu. Bubuk putih itu langsung tersebar dan jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, mereka melihat serangkaian jejak kaki yang berantakan di depan brankas. Para petinggi keluarga Liu saling berpandangan dengan bingung. Bahkan jika bubuk eksklusifnya dapat mengembalikan jejak kaki tersebut, apa gunanya? Belum lagi jejak kaki sebelumnya, dalam 2 hari sejak manual pertama hilang, sudah tak terhitung banyaknya orang yang berdiri di tempat terbuka itu. Mencoba menemukan jejak kaki pencuri di antara begitu banyak jejak kaki tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bahkan Ye Feng tidak dapat mengerti apa yang ingin dilakukan orang ini. Lagi pula, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara kedua profesi tersebut. Agar ia bisa menjadi raja pencuri di kota judi, tentu saja ia memiliki teknik rahasia unik yang tidak bisa dipahami orang lain. Ahken tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia malah berbaring di tanah dan mengamati jejak kaki yang berantakan seolah sedang memecahkan soal matematika. Ketika ia menemui masalah yang lebih sulit, ia mengeluarkan kaca pembesar mini dari sakunya dan mengamati jejaknya. Setengah jam berlalu. Orang ini terus belajar. Namun, yang lainnya sudah tidak sabar. Kakak ketiga, apakah kita dipermainkan seperti monyet? Liu Wentian muncul entah dari mana dan bertanya dengan marah. Meskipun yang lain tidak sembrono seperti dia, mereka semua tampak kesal. Diam. Liu Wenlong berbalik dan memelototi Liu ke-8. Aku mengatakan yang sebenarnya. Orang ini sudah terbaring di sana selama lebih dari setengah jam dan kita tidak bisa melihat apa-apa. Apa dia tidak mempermainkan kita? Balas Liu Wentian dengan marah. Kali ini, Liu Wenlong tidak memarahinya. Sejujurnya, dia sudah sedikit tidak sabar. Harta karun klan itu masih berada di tangan perkumpulan 3 Phoenix, namun mereka membuang-buang waktu di sini. Kalau saja Ye Feng tidak memperkenalkan Ahken, dia pasti sudah memarahinya. Xiao Feng, kenapa kita tidak lupakan saja? Kita pikirkan cara lain. Ia merenung sejenak sebelum berbalik menatap Ye Feng. Ye Feng mengerutkan kening dan hendak berbicara. Saat itu, Ahken, yang tadinya terbaring di tanah seperti orang gila, tiba-tiba berkata, tingginya sekitar 165 cm dan beratnya sekitar 46 kg. Dia lumpuh. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka agak bingung. Apa katamu? Liu Wenlong buru-buru melangkah maju. Aku sedang membicarakan orang yang kau cari. Kalau kau mencarinya berdasarkan tanda-tanda ini, kau pasti benar. Ahken bangkit dari tanah dan membersihkan debu di tangannya. Liu Wenlong melirik jejak kaki yang berantakan di tanah, lalu menatap Ahken dengan kaget. Bagaimana kau tahu? Bukannya dia tidak percaya Ahken, tetapi pemandangan ini sedikit surrealis. Untuk dapat menemukan pencuri sebenarnya dari jejak kaki yang berantakan dan bahkan menentukan tinggi, berat, dan karakteristik pencurinya sungguh tidak masuk akal. Bukan hanya dia, semua orang termasuk Ye Feng tidak dapat memahami ini. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Ahken. Hal ini sangat memuaskan kesombongan Ahken. Hehe, apa yang harus kulakukan? Kalau kau saja bisa mengerti, bukankah aku tidak pantas menyandang reputasiku sebagai raja pencuri? Kalau kau tidak memberitahu kami bagaimana kau menilainya, bagaimana kami tahu kalau kau hanya omong kosong? Tanya Liu Wentian sambil menatapnya dengan mata melototnya. Ngomong-ngomong, misiku sudah selesai. Percaya atau tidak? Ahken terkekeh dan sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Xiao Feng, lihat. Liu Wenlong tidak punya pilihan selain meminta bantuan Ye Feng. Jangan membuatku penasaran. Cepat ceritakan. Ye Feng memelototi Ahken. Kalau saja orang ini tidak dipukuli, ekornya pasti akan terangkat ke langit. Ahken mengecilkan lehernya dan hanya bisa menjelaskan kepada semua orang, sebenarnya sangat mudah. Temukan jejak kaki pencuri dari jejak-jejak itu. Lalu, berdasarkan ukuran dan kedalaman jejak kaki, kalian bisa menentukan tinggi dan beratnya. Sesederhana itu. Setelah semua orang mendengar ini, wajah mereka berkedut beberapa kali. Ini jauh lebih baik daripada mendengarkan sepatah kata pun dari seorang raja. Dia mengatakannya, tetapi tampaknya dia tidak melakukannya. Tapi bagaimana kau menemukan jejak kaki pencuri di antara begitu banyak jejak kaki? Tanya Liu Wenlong. Meskipun ada setumpuk jejak kaki di tanah dengan bantuan bubuk pendeteksi itu, tetap saja mustahil untuk mengetahui yang mana yang merupakan jejak kaki pencuri. Biasanya, orang-orang di bidang pekerjaan kami akan berjalan sangat ringan, dan jejak kaki yang mereka tinggalkan akan lebih ringan. Lagi pula, kebanyakan anggota sekte pencuri berjalan dengan kaki depan mereka, jadi jejak kaki yang mereka tinggalkan tentu saja berbeda dengan orang biasa. Ahken menjelaskan lagi, tetapi ia sudah agak tidak sabar. Lalu bagaimana kamu menentukan tinggi dan berat badan dari jejak kaki? Liu Wentian bertanya lagi.
Ken menatapnya dengan kesal dan bertanya dengan nada kesal, maukah kau kuberi beberapa pelajaran untuk menjelaskan metode dan prinsip sekte pencuri? Aku sudah memberitahumu jawabannya, kenapa kau masih banyak bertanya yang tidak relevan? Liu Wentian ingin membalas, tetapi dihentikan oleh Liu Wenlong. Saya rasa Tuan Ken benar. Prioritas utama kita sekarang adalah menemukan pencuri ini sesegera mungkin. Liu Wenyuan, yang sedari tadi diam, keluar. Tapi Jiang Zuo sangat besar. Sulit menemukan pencuri cacat. Liu Wenlong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi bagaimanapun juga, lebih baik punya petunjuk daripada tidak sama sekali. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus merebut kembali harta klan kita. Setelah berkata demikian, ia mulai menugaskan tugas kepada anggota keluarga Liu. Semua orang dari klan Liu segera menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan pergi mencari tahu lebih banyak tentang pencuri cacat ini. Keluarga Liu adalah keluarga besar, termasuk kerabat jauhnya, jumlahnya tak kurang dari 1.000 orang. Terlebih lagi, di antara orang-orang ini, banyak sekali orang yang memiliki jaringan luas. Koneksi yang bisa mereka manfaatkan sungguh luar biasa. Meski begitu, tidak mudah menemukan seseorang di Jiangzhou yang luas. Para anggota klan itu telah dibebaskan selama 3-4 jam, tetapi tidak ada berita sama sekali. Liu Wenlong gelisah bagaikan semut di wajan panas, mondar-mandir di aula pertemuan. Bahkan para petinggi keluarga Liu pun khawatir. Tatapan Su Jingxin perlahan menyapu semua orang. Ekspresinya sedikit berubah. Ia tiba-tiba berbisik di telinga Ye Feng, "Oh ya, bukankah muridmu sangat populer di Jiangzhou? Bisakah kau menghubunginya dan memintanya untuk membantumu mencarinya?" "Ya, aku hampir lupa." Ye Feng terlalu sibuk memikirkan pencuri itu. Ia lupa bahwa ia punya murid yang berharga. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Feng Shaokun. Setelah Feng Shaokun mendengar itu, dia berkata, "Guru, beri saya waktu setengah jam." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Ye Feng tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Beraninya dia berjanji seperti itu. Dia mungkin sedang membual. Bab 1392. Ini tembakan besar. Karena tidak yakin pada muridnya, Ye Feng tidak memberitahu Liu Wenlong dan yang lainnya tentang hal ini. Namun, setelah 20 menit, teleponnya berdering. "Tuan, kami menemukannya. Nama anak itu Rambut Ketiga. Dia bandit lokal dan saat ini berjudi di kasino bawah tanah." Feng Shaokun memberitahunya detail tentang pencurinya. Setelah Ye Feng menutup telepon, ia berdiri dan berjalan ke arah Liu Wenyuan. "Tuan, saya menemukannya." Liu Wenyuan sedang mendiskusikan strategi baru dengan Liu Wenlong dan yang lainnya. Mendengar kata-katanya, semua orang tercengang. "Apa katamu? Siapa yang kau temukan?" Liu Wenyuan merasa salah dengar dan bertanya lagi. "Pencurinya telah ditemukan. Namanya Rambut Ketiga dan dia saat ini berada di kasino bawah tanah." Ye Feng mengulangi apa yang dikatakan Feng Shaokun kepadanya. Kemudian, dia melihat semua orang dari keluarga Liu menatapnya dengan bingung. "Xiao Feng, apakah beritamu dapat dipercaya?" tanya Liu Wenlong ragu-ragu. Bukannya dia tidak percaya pada Ye Feng, tetapi berita ini terlalu tiba-tiba. Keluarga Liu telah beroperasi di Jiangzhou selama bertahun-tahun. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan seseorang. Dan Ye Feng baru saja tiba di Jiangzhou, namun dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan keluarga Liu. Ini agak tidak dapat dipercaya. Informasi itu diperoleh oleh murid Ye Feng, seharusnya tidak ada masalah. Su Jingxin berdiri untuk membela Ye Feng. "Murid Xiao Feng." Liu Wenlong tertegun. Ia berbalik dan menatap Liu Wenyuan. Liu Wenyuan juga tersenyum pahit. "Xiao Feng memang telah menerima seorang murid. Aku bertemu dengannya di stasiun kereta kemarin, tapi aku tidak terlalu yakin dengan detailnya." Su Jingxin melanjutkan menjelaskan, "Murid Ye Feng bermarga Feng, kudengar ayahnya berasal dari klub penggemar pertempuran Jiangzhou." Begitu dia mengatakan ini, semua petinggi keluarga Liu berkeringat dingin. Mereka menatap Ye Feng dengan tak percaya. Keluarga Liu adalah keluarga veteran di Jiangzhou, jadi mereka mengenal baik para petinggi Jiangzhou. Memang ada orang penting bermarga Feng di klub penggemar pertempuran Jiangzhou. Apalagi, batuknya bisa menyebabkan gempa bumi di seluruh Jiangzhou. "Xiao Feng, ini, benarkah?" Liu Wenlong menelan ludahnya dan tampak sedikit gugup. "Sepertinya, benar." Ye Feng mengerutkan bibirnya tak berdaya. Ia sungguh tak ingin menikmati kejayaan muridnya. Setelah menerima jawaban akuratnya, petinggi keluarga Liu tidak bisa lagi tenang. Mereka semua duduk di kursinya, tetapi mereka semua berdiri seolah-olah sedang diperiksa oleh pemimpin mereka. Jika Ye Feng hanya murid Liu Wenyuan, itu tidak akan cukup untuk menarik perhatian siapapun. Bahkan jika mereka tahu kekuatannya di Guangdong Selatan, mereka paling-paling hanya akan terkejut. Sekuat apapun seseorang di Guangdong Selatan, mereka tidak akan punya pengaruh di Jiangzhou. Akan tetapi,
jika dia adalah penguasa putra seorang petinggi di wilayah operasi Jiangzuo, statusnya akan berbeda. Bagaimana ini bisa disebut Xiao Feng? Ini, Tuan Feng, sialan. Itu tembakan besar. Xiao Feng, tidak, Ye Feng, Tuan Ye, saya. Liu Wenlong tergagap. Dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi Ye Feng. Paman ketiga, bukankah sudah kubilang sebelumnya? Panggil saja aku Xiao Feng. Ye Feng bingung harus tertawa atau menangis. Tapi, Liu Wenlong merasa agak tidak sopan memanggilnya seperti itu. Dia adalah seseorang yang bisa setara dengan bos besar di wilayah operasi Jiangzuo. Rasanya kurang pantas memanggilnya Xiao Feng. Paman ketiga, apapun yang kulakukan di dunia luar, aku akan tetap menjadi junior di depan keluarga majikanku. Kalau tidak, majikanku pasti tidak akan membiarkanku pergi. Ye Feng hanya bisa melanjutkan terapi psikologisnya. Liu Wenyuan berdiri sambil tersenyum. Kakak ketiga, dengarkan saja Xiao Feng. Betapapun hebatnya dia di luar, di rumah, dia tetaplah junior. Kalau dia berani melawanmu, kau harus menghajar dan memarahinya. Kau tak perlu malu. Tuan, aku tetap harus menghormatimu. Lagi pula, aku juga seorang tuan. Ye Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk menggodanya. Bahkan jika kau menjadi Grandmaster, kau tetap muridku. Jika kau berani bersikap sombong di depanku, aku akan memberimu pelajaran. Liu Wenyuan mendengus dan berpura-pura menjadi seorang master. Suasana di aula pertemuan menjadi sedikit lebih harmonis. Baiklah, jangan bercanda lagi. Ayo cepat tangkap pencuri itu. Jangan biarkan dia kabur lagi, Su Jingxin mengingatkan mereka. Baru kemudian semua orang bereaksi. Mereka segera mengatur pasukan dan bergegas ke kasino bawah tanah. Sial, nasibku hari ini sungguh sial. Di kasino bawah tanah, si rambut ketiga menghancurkan meja judi. Ia kehilangan semua uang yang diperolehnya kemarin. Rambut ketiga, apakah kita masih bermain? Para penjudi di meja judi mengocok dadu sambil bertanya. Kalian ini main apa sih? Kalian kan sudah menang semua. Aku curiga kalian ini mau menipuku. Si rambut ketiga marah besar dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Rambut ketiga, dasar brengsek, jangan ngomong sembarangan. Kalau nggak punya bukti, hati-hati ya. Pria yang mengocok dadu itu memegang sebatang rokok di mulutnya dan memelototinya dengan tajam. Si rambut ketiga begitu ketakutan hingga ia mengecilkan lehernya dan segera tersenyum meminta maaf. Aku cuma ngomong-ngomong kosong. Kalian lanjutkan saja bermainnya. Aku akan kembali dan mengambil uang. Aku akan kembali besok. Setelah berkata demikian, dia hendak meninggalkan kasino dengan terpincang-pincang. Kakinya ini patah karena kalah berjudi di kasino dan tidak bisa mengembalikannya. Ini juga membuatnya ingat bahwa selama dia kehilangan semua uangnya, dia tidak akan pernah bermain lagi. Tepat saat ia sampai di pintu, ia menabrak seseorang dan hatinya kembali terbakar amarah. Apa kau buta? Kau tidak melihat orang saat berjalan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tenggorokannya dicekal oleh seseorang, dan dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Si rambut ketiga menyipitkan mata dan menatapnya dengan saksama. Ia melihat orang ini berjanggut lebat, persis seperti Meng Zhangfei, tetapi ia tidak mengenalinya. Di belakangnya ada sekelompok besar orang. Kakak, apa kau salah orang? Aku tidak kenal kau. Dia sangat ahli dalam seni bertahan hidup dan tak akan ragu mengakui kekalahan ketika saatnya tiba. Ketika orang-orang di kasino melihat seseorang datang untuk menimbulkan masalah, mereka berdiri satu demi satu. Oh, beraninya kau membuat masalah di wilayah saudara Long. Apa kau bosan hidup? Sebelum ia sempat selesai bicara, sekelompok orang lain menyerbu masuk dari luar. Masing-masing dari mereka memancarkan aura gagah berani. Orang-orang di kasino juga cerdas. Mereka segera menyadari bahwa kelompok orang ini tidak bisa dianggap remeh dan buru-buru mundur. Kau si rambut ketiga. Liu Wenlong berjalan perlahan dan mengamati si rambut ketiga, terutama kakinya yang pincang. Aku si rambut ketiga. Kakak dari geng mana? Bolehkah aku tahu bagaimana adik kecil ini telah menyinggungmu? Si rambut ketiga menatap Liu Wenlong dengan ketakutan. Ia ingin mengompol. Apakah kamu pergi ke balai leluhur keluarga Liu kemarin malam? Liu Wenlong tidak ingin membuang-buang waktu untuknya, jadi dia langsung ke intinya. Aula leluhur keluarga Liu. Aku tidak. Ekspresi Third Hair awalnya berubah, lalu dia menyangkalnya. Bab 1393. Apakah Anda menemukan orang yang salah? Kau tidak melakukannya, kan? Liu Wenlong mencibir dan menatap Liu Wentian. Liu Wentian tidak berkata apa-apa. Ia meningkatkan kekuatan tangannya, dan langsung menjepit leher si rambut ketiga hingga mengeluarkan suara, kakak, seolah-olah bisa diremukkan kapan saja. Wajah Third Hair sudah merah karena menahannya, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Aku akan bicara. Dia segera menceritakan semuanya kepada mereka.
Ternyata dia telah mendengar bahwa Presiden Three Phoenix Society, Yu Fengsheng, sedang membeli buku-buku panduan bela diri dengan harga tinggi. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa keluarga Liu memiliki buku panduan bela diri yang diwariskan turun-temurun, jadi dia punya ide yang salah. Setelah berhari-hari mengintai, dia beraksi malam sebelumnya dan mencuri manual itu. Kebenaran akhirnya terungkap. Para petinggi keluarga Liu saling memandang dan tersenyum pahit. Sepertinya mereka benar-benar telah berbuat salah kepada Three Phoenix Society. Mereka memang tidak memberi instruksi kepada pihak lain. Untungnya, mereka tidak gegabah pergi ke Three Phoenix Society hari ini, atau mereka akan memprovokasi musuh besar tanpa alasan. Memikirkan hal ini, semua petinggi keluarga Liu menatap Ye Feng dengan rasa terima kasih. Ye Feng dan Su Jingxin berdiri di sudut, tidak ikut campur dalam urusan keluarga Liu. Xiao Feng, semua ini berkatmu hari ini. Tanpamu, kami sungguh tak tahu apa yang akan kami lakukan. Liu Wenlong berterima kasih kepada Ye Feng dengan penuh emosi. Ahken ditemukan oleh Ye Feng, dan Third Hair juga ditemukan oleh Ye Feng. Dia memiliki kontribusi besar dalam masalah ini. Baiklah, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Ayo cepat ke Three Phoenix Society sebelum hari gelap. Ye Feng tidak berniat mengambil keuntungan dari ini. Ini hanya masalah kecil. Keluarga Liu tidak menunda lebih lama lagi, segera membawa Third Hair ke Three Phoenix Society. Kantor pusat Three Phoenix Society terletak di sebuah gedung 2 lantai di pinggiran barat kota Jinling. Papan nama di pintunya bertuliskan, Three Phoenix Security Company. Perusahaan keamanan yang katanya itu cuma kedok. Lagi pula, tak seorang pun berani terang-terangan mengaku sebagai geng. Sekelompok orang itu berjalan memasuki kantor pusat perkumpulan 3 Phoenix dengan cara yang megah, dan langsung membuat warga perkumpulan 3 Phoenix khawatir. Sekelompok pria berpakaian hitam bergegas keluar dari gedung. Masing-masing memegang tongkat besi dan memelototi kerumunan. Apa yang sedang kalian lakukan? Seorang pria berjalan keluar dari kerumunan dan menatap Ye Feng dan yang lainnya dengan waspada. Jangan salah paham, kami di sini untuk mencari presiden Anda, Liu Wenlong berdiri dan menjelaskan kepada pria itu. Mengapa Anda mencari presiden kami? Pria itu sama sekali tidak santai. Ini tentang pencurian buku panduan bela diri keluarga Liu kami. Setelah kami menangkap pencuri ini, kami berharap Presiden Yu akan memenuhi janjinya dan mengembalikan buku panduan bela diri itu kepada kami. Liu Wenlong tidak ingin berkonflik dengan perkumpulan 3 Phoenix, jadi ia berusaha terdengar ramah. Kalian lagi. Apa kalian tidak belajar dari kesalahan kemarin? Ketika pria itu mendengar bahwa itu dari keluarga Liu, senyum dingin muncul di wajahnya. Apa-apaan kau ini? Apa kau pikir kami takut padamu? Liu Wentian marah besar dan langsung melompat untuk menghadapinya. Kedua belah pihak mulai saling mengumpat, dan bau mesiu memenuhi udara. Sekarang, mereka hanya membutuhkan korek api untuk segera meledakkan tong peledak ini. Tepat ketika kedua belah pihak sedang berselisih, suara seorang perempuan tiba-tiba terdengar dari dalam gedung. Ada apa di luar? Aku bahkan tidak bisa menonton TV dengan benar. Kerumunan dari Three Phoenix Society segera bubar ke samping. Lalu, seorang wanita keluar dari dalam. Dia mengenakan setelan hitam. Setelannya agak longgar, tapi tetap terlihat bentuk tubuhnya yang bagus. Wanita itu memiliki fitur wajah yang halus, dan wajah oval yang halus. Namun, riasan wajahnya sengaja dibuat agar terlihat heroik. Ditambah dengan gaya rambut pria usia 30-70-an, jika tidak diperhatikan dengan saksama, ia akan terlihat tampan. Wanita itu sedang memegang ponsel. Sebuah drama idola Korea sedang diputar di ponselnya. Matanya merah, jadi dia pasti baru saja menangis. Siapa yang mencariku? Wanita itu berjalan ke depan dan menghentikan video sebelum berbalik untuk melihat. Anda pasti Presiden Yu Fengsheng, kan? Saya kepala keluarga Liu, Liu Wenlong. Liu Wenlong segera melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Ini aku. Ada apa? Yu Fengsheng menundukkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok, lalu perlahan mengembuskan asapnya. Harus dikatakan bahwa dia tampak sangat tampan saat ini. Liu Wenlong tidak memperdulikan hal ini. Sebaliknya, ia menjelaskan tujuannya datang. Begini. Keluarga Liu kehilangan sebuah buku manual tinju kemarin malam. Kabarnya Presiden Yu yang mendapatkannya. Kami sebelumnya telah mengirim orang untuk bernegosiasi. Mungkin kami tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, sehingga menimbulkan beberapa kesalahpahaman. Orang-orang kami juga terluka. Jadi, kau di sini untuk membuat masalah. Saat Yu Fengsheng berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengambil tongkat besi dari salah satu bawahannya, bertindak seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Liu Wenlong buru-buru melambaikan tangannya. Presiden Yu, tolong jangan salah paham. Kami di sini bukan untuk membuat masalah. Bukankah Anda bilang selama kami bisa menemukan bukti bahwa buku manual pertama di tangan Anda adalah yang hilang, Anda akan mengembalikannya kepada kami? Yu Fengsheng mengangguk. Aku sudah mengatakannya. Liu Wenlong segera menarik rambut ketiga keluar.
Pencuri inilah yang mencuri buku panduan tinju kita. Sekarang kita bawa dia ke sini. Kalau kau tidak percaya, kau bisa menginterogasinya sendiri. Yu Fengsheng menoleh ke arah si rambut ketiga. Apakah kau benar-benar mencuri buku panduan itu? Si rambut ketiga tak berani main-main kali ini. Ia buru-buru memasang senyum menyanjung. Presiden Yu, aku juga sempat terbutakan. Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Yu Fengsheng tidak ingin mendengarkan omong kosongnya dan menyela dengan tidak sabar. Ya, Third Hair mengakui dengan jujur. Yu Fengsheng mengangguk dan berbalik untuk memerintahkan pria itu, Qiangzi, pergi ke laci saya dan ambil buku itu. Dia mungkin lupa namanya, jadi dia menoleh ke Liu Wenlong. Apa nama buku panduan itu? Buku panduan Wing Chun, jawab Liu Wenlong dengan tergesa-gesa. Baiklah, pergi dan ambil buku itu. Yu Fengsheng berbalik dan melanjutkan instruksinya. Presiden, kita sudah menghabiskan uang untuk membeli buku panduan itu. Kenapa harus dikembalikan? Kalau berani bikin masalah di Three Phoenix Society kita, tanya dulu, apa tongkat besi di tanganku ini cocok atau tidak? Pria bernama Qiangzi itu memasang ekspresi galak sambil mengacungkan tongkat besinya ke arah Ye Feng dan yang lainnya. Sudahlah. Pergi saja kalau kusuruh. Yu Fengsheng memelototinya. Dia tidak marah, tapi dia terlihat memaksa. Meskipun Lai Ziqiang sangat enggan, dia tetap berbalik dan masuk. Setelah beberapa menit, dia keluar sambil memegang buku manual di tangannya. Yu Fengsheng mengambil buku panduan itu dan melihatnya sekilas sebelum melemparkannya ke Liu Wenlong. Lihat, ini yang kau inginkan. Liu Wenlong membuka buku manual itu dan memeriksanya. Tidak ada masalah. Ia mengangguk penuh semangat. Terima kasih, Presiden Yu. Semua orang dari keluarga Liu juga sangat gembira mendapatkan kembali buku manual tinju leluhur mereka. Awalnya mereka mengira akan membuat keributan besar hari ini. Mereka tidak menyangka Presiden Yu benar-benar menepati janjinya. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Bab 1394. Aku sarankan kau jangan bertengkar denganku. Aku terlalu kasar. Bahkan Ye Feng pun tak kuasa menahan diri untuk melirik Yu Fengsheng beberapa kali lagi. Ia memang tidak tertarik dengan kecantikannya. Meskipun ini juga alasannya, itu hanyalah alasan sekunder. Alasan utamanya adalah karena dia merasa wanita ini sangat bijaksana. Sebenarnya, jika dia benar-benar ingin menganggapnya serius, dia tidak salah. Sekalipun dia tidak mengembalikan buku panduan pertama ini, tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Namun, ia tetap menepati janjinya dan mengembalikan buku panduan itu dengan senang hati. Sungguh mengesankan. Setelah Yu Fengsheng mengembalikan buku itu kepada keluarga Liu, ia menoleh ke si rambut ketiga. Aku sudah mengembalikan buku itu kepadanya. Kembalikan uang yang kupakai untuk buku itu, dan masalah ini akan selesai. Third Hair langsung memasang ekspresi getir. Presiden Yu. Bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi? Uang itu, saya baru saja kehilangannya. Kamu nggak bisa ngeluarinnya, kan? Nggak apa-apa. Yu Fengsheng tersenyum manis saat dia perlahan berjalan di depan Third Hair dan tiba-tiba mengangkat batang besi di tangannya. Bang! Batang besi itu menghantam wajah Third Hair dengan keras. Third Hair langsung terbanting ke tanah, wajahnya sudah terluka parah dan darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Wuh! Dia berguling-guling di tanah kesakitan dan menjerit melengking. Beraninya kau menjual barang curianku. Kau pikir uangku mudah didapat. Yu Fengsheng menginjak dadanya, tatapannya setajam pisau. Presiden Yu, selamatkan nyawaku. Selamatkan nyawaku. Rambut ketiga berlutut di kaki seorang wanita dan mulai memohon belas kasihan. Semua orang dari keluarga Liu terkejut dengan metode Yu Fengsheng. Wanita ini begitu mudah diajak bicara barusan. Mereka tidak menyangka dia punya sisi sekejam itu. Batang besi di tangannya terus-menerus menghantam tubuh rambut ketiga. Rambut ketiga pun segera dipukuli hingga hampir mati. Ia sudah mengembuskan napas lebih banyak daripada yang ia tarik, tetapi Yu Fengsheng sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Cukup. Apa kau benar-benar ingin bertarung sampai mati? Tepat saat semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Yu Fengsheng menghentikan kegiatannya dan berbalik. Ia melihat seorang pemuda berusia 20-an menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Apa hubungannya denganmu jika aku memukulnya? Tentu saja itu penting. Kita yang membawanya ke sini, jadi kita harus membawanya pergi. Kalau kau membunuhnya seperti ini, kita tidak akan bisa lolos begitu saja. Orang yang berbicara adalah Ye Feng. Dia mengira Yu Fengsheng cukup bijaksana, tetapi dia tidak menyangka dia seorang maniak kekerasan. Meskipun Third Hair penuh kebencian, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Jika dia terus memukulnya, dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Karena kamu begitu mengkhawatirkannya, bisakah kamu menerima pukulannya untuknya? Yu Fengsheng memegang tongkat besi berlumuran darah dan berjalan menuju Ye Feng. Ketika keluarga Liu melihat ini, mereka segera maju untuk menghentikannya.
Namun Ye Feng mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Ia hanya menatap Yu Fengsheng dengan tenang. Kusarankan kau untuk tidak melawanku, aku terlalu keras. Hua. Ketika orang-orang dari Three Phoenix Society mendengar kesombongannya, mereka langsung meledak dan mulai mencobanya. Asal Yu Fengsheng memberi perintah, mereka akan menyerbu dan memukuli Ye Feng sampai mati. Yu Fengsheng menatap Ye Feng, matanya seperti pedang tajam. Namun, mata Ye Feng setenang air. Tak ada emosi di dalamnya, melainkan perasaan yang tak terduga. Entah mengapa, Yu Fengsheng benar-benar merasakan sedikit rasa takut di lubuk hatinya. Jangan sampai jatuh ke tanganku lain kali. Kalau tidak, lihat saja bagaimana aku memperlakukanmu. Yu Fengsheng memelototi Ye Feng dengan tajam. Ia melempar batang besi itu ke samping dan berbalik untuk kembali ke gedung. Baru pada saat itulah anggota keluarga Liu menghela napas lega. Ayo pergi. Ye Feng menatap punggung Yu Fengsheng lagi. Ia berbalik dan berjalan keluar. Dua orang anggota keluarga Liu menghampiri si rambut ketiga yang sudah diambang kematian dan mengikutinya keluar. Berhenti. Tepat saat rombongan itu hendak keluar pintu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh marah dari belakang mereka. Semua orang menoleh dan melihat Lai Ziqiang berjalan keluar dengan marah, menyerang langsung ke arah Ye Feng. Apakah ada yang lain? Ye Feng menatapnya dengan tenang. Nak, kau sangat arogan. Beraninya kau bicara seperti itu kepada presiden kita. Apa kau mau mati? Mata Lai Ziqiang seperti serigala ganas saat ia menatap Ye Feng. Kalau Kaisar tidak cemas, Kasim pun cemas. Presidenmu bahkan belum mengatakan apa-apa, jadi kenapa kau terburu-buru melompat keluar? Ye Feng terhibur olehnya. Presiden kita tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa perkumpulan tiga Phoenix kita adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hati? Lai Ziqiang menunjuk hidungnya dan berkata dengan nada mengancam. Kakiku ada di badanku. Tentu saja, aku bisa pergi kalau mau. Bisakah kau menghentikanku? Ye Feng tersenyum menghina dan bersiap untuk pergi. Pergi ke neraka. Lai Ziqiang melihat Ye Feng mengabaikan ancamannya, dan langsung murka. Ia mengangkat batang besi di tangannya dan menghantamkannya ke belakang kepala Ye Feng. Berhenti. Liu Wenlong dan yang lainnya terkejut dan mencoba menghentikannya. Akan tetapi, karena serangan diam-diam Lai Ziqiang terlalu tiba-tiba, sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Dia hendak melakukan serangan diam-diam. Namun, pada saat ini, semua orang merasakan penglihatannya kabur. Lai Ziqiang memuntahkan seteguk darah dan terlempar sejauh 3 meter. Ia jatuh tersungkur ke tanah dan tak bisa bangun untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya yang terjadi? Semua orang di keluarga Liu saling berpandangan. Kecuali Liu Wenlong, Liu Wenyuan, dan beberapa lainnya, kebanyakan dari mereka tidak melihat bagaimana Ye Feng menyerang. Bahkan Liu Wenlong dan Liu Wenyuan hanya bisa mendapatkan gambaran kasarnya. Seolah-olah Ye Feng tiba-tiba menyikut Lai Ziqiang tepat pada waktunya, menghantam dadanya dengan keras. Namun, kekuatan sikunya terlalu kuat, dan langsung membuat seorang pria kekar dengan berat sekitar 80 kg terlempar sejauh 3 hingga 4 meter. Terlebih lagi, terlihat bahwa kemampuan Lai Ziqiang tidak biasa. Ia bahkan tidak bereaksi tepat waktu. Terlihat betapa cepatnya ia menyerang. Para anggota keluarga Liu yang terkuat pun berpikir dalam hati, jika mereka adalah mereka, akankah mereka mampu menangkis serangan siku Ye Feng? Namun pada akhirnya mereka semua mendapat jawaban yang tidak berdaya. Tampaknya tak terhentikan. Liu Wenyuan tersenyum rumit. Ia bangga memiliki murid seperti itu, tetapi di saat yang sama, ia merasakan kekalahan yang mendalam. Muridnya ini baru berlatih bela diri selama setahun lebih, tetapi kekuatannya telah mencapai alam yang mengerikan, jauh melampaui gurunya. Meskipun saat dia menerima Ye Feng sebagai muridnya, dia sudah tahu bahwa Ye Feng adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menduga dia akan begitu berbakat. Para anggota perkumpulan tiga Phoenix yang mengikuti Lai Ziqiang berdiri terpaku di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Lai Ziqiang adalah tongkat merah ganda dari masyarakat tiga Phoenix dan memiliki status yang sangat tinggi. Kalau saja waktunya tepat, mereka pasti akan menyerbu ke depan untuk membalaskan dendamnya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Ye Feng terlalu kuat. Semua orang saling memandang, dan tak seorang pun berani maju. Ye Feng mengabaikan mereka. Ia berdiri dan berjalan menuju Lai Ziqiang. Lai Ziqiang meronta-ronta di tanah. Ketika melihatnya berjalan mendekat, ia langsung mundur ketakutan. Kau. Bab 1395. Kapan keluarga Liu menghasilkan seorang jenius? Kalau kau tidak mau mati, jangan bicara, kata Ye Feng dingin. Ia mengulurkan tangan dan mengusap dada Lai Ziqiang beberapa kali. Lai Ziqiang segera merasakan dadanya berangsur-angsur rileks. Dia tahu Ye Feng berusaha menyelamatkannya, kalau tidak, dia pasti akan menderita luka dalam yang serius. Perasaannya campur aduk. Setelah Ye Feng selesai memijatnya, dia buru-buru berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Maafkan aku,
aku terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri. Lai Ziqiang tahu betul bahwa Ye Feng telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya, jika tidak, dengan kecepatan dan kekuatan serangan siku itu, dia akan mati di tempat. Memikirkan kemungkinan ini, dia terkejut dan takut. Ia selalu berpikir bahwa keluarga Liu hanyalah keluarga kelas 2 di Jiangzuo. Ia tidak menyangka ada orang jenius seperti itu di keluarga tersebut. Tak heran jika mereka adalah keluarga tua dengan warisan ratusan tahun. Latar belakang mereka memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan baru seperti Three Phoenix Society. Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya. Ia berbalik dan berjalan ke arah Liu Wenyuan. Tuan, kalian kembali ke keluarga Liu dulu, aku akan pergi dengan Jingxin. Liu Wenyuan mengangguk, wajahnya penuh kelegaan. Xiao Feng, aku sungguh berterima kasih padamu untuk hari ini. Anggota keluarga Liu lainnya juga menunjukkan ekspresi terima kasih kepada Ye Feng. Guru, kenapa kita masih bicara soal terima kasih? Ye Feng langsung melambaikan tangan dan mengganti topik. Jangan cuma bicara, kamu harus bertindak. Sambil berbicara, dia menggosok-gosokkan kedua jarinya. Bocah, kau masih mau uang dari tuanmu? Akan kuhajar kau. Liu Wenyuan tertawa sambil menyingsingkan lengan bajunya untuk membalas dendam. Ayo pergi. Ye Feng buru-buru menarik Su Jingxin dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Hahaha. Semua orang dari keluarga Liu tertawa terbahak-bahak. Penampilan Ye Feng saat ini adalah seperti apa seharusnya penampilan seorang pemuda berusia 20-an. Pada saat yang sama, di kantor manajer umum kantor pusat Three Phoenix Society, Yu Fengsheng sedang menatap video pengawasan di pintu masuk dengan ekspresi tercengang. Lai Ziqiang adalah salah satu tongkat merah ganda terkuat di bawahnya. Ia tidak menyangka Lai Ziqiang akan terbunuh dalam satu gerakan oleh Ye Feng. Kapan keluarga Liu melahirkan orang jenius seperti itu, gumamnya dalam hati. Jika dia bisa merekrut seorang jenius seperti itu di bawahnya, maka kekuatan Three Phoenix Society akan seperti harimau bersayap. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Keluarga Liu hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2 di Jiangzuo. Terlebih lagi, karena kurangnya bakat, generasi muda berbakat telah layu, dan bahkan ada tanda-tanda kemunduran menuju keluarga kelas 3. Jika Three Phoenix Society mau mengulurkan cabang zaitun kepada mereka saat ini, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Semakin ia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Ia mulai memikirkan cara merekrut Ye Feng. Ye Feng tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengincarnya dan ingin merekrutnya sebagai antek. Dia dan Su Jingxin berjalan-jalan tanpa tujuan di jalanan. Langit sudah mulai gelap. Banyak pasangan muda berbelanja di jalan. Mereka berdua tampak nyaman. Kamu menjadi pusat perhatian hari ini. Su Jingxin mengikutinya ke kanan dan menatapnya sambil tersenyum. Tidak ada cara lain. Dengan kekuatannya, mustahil untuk tetap bersikap rendah hati. Ye Feng mendesah tak berdaya. Cek, aku bilang kamu gemuk, tapi kamu masih terengah-engah. Suara Su Jingxin sedikit genit. Meskipun dia berkata demikian, dia masih terkejut dengan pengaruh Ye Feng di Jiangzuo. Bahkan keluarga Liu, yang telah berada di Jiangzuo selama ratusan tahun, tidak dapat melakukannya. Sebenarnya, ia melakukannya dengan sangat mudah. Bahkan dia mulai mengaguminya. Ye Feng tidak lagi memikirkan hal ini. Ia bangkit dan berlari ke sebuah kios di pinggir jalan, membeli sebatang manisan hao. Ia berjalan kembali dan memberikannya kepada Su Jingxin. Aku bukan anak kecil. Buat apa aku makan manisan hao? Su Jingxin memelototinya dengan malu-malu. Jika kamu tidak mau makan, aku yang akan makan. Ye Feng hendak memasukkan manisan Halton ke dalam mulutnya, tetapi Su Jingxin berubah pikiran. Ia menyambar manisan Halton itu dan membuka mulut cerinya, menggigit bagian atas Halton. Memem, enak sekali. Pipinya menggembung saat dia memujinya samar-samar. Wanita selalu mengatakan satu hal dan bermaksud hal lain, Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Su Jingxin mendengus dan sengaja membuatnya marah. Ia mengunyah permen hao manisan itu dalam suapan besar, sambil mengeluarkan suara kunyahan. Ye Feng menatapnya sejenak. Saat ia hendak menggigit buah Halton lainnya, tiba-tiba ia menggerakkan kepalanya dan menggigit buah Halton itu. Su Jingxin terkejut. Bibir mereka saling menempel, dan mata indahnya terbelalak lebar. Tatapan mereka bertemu selama beberapa detik. Akhirnya, Su Jingxin yang pertama bereaksi. Ia buru-buru menjauhkan kepalanya, tetapi sebelum melakukannya, ia menggigit setengah buah Halton itu. Ye Feng berhasil menggigit separuh sisa buah Halton. Ia mengunyahnya dalam suapan besar. Memang lezat. Wajah Su Jingxin sudah memerah. Ia memelototinya dengan marah. Ye Feng, kau sengaja melakukannya. Ye Feng mengangguk. Aku sengaja, terus kenapa? Dia bertingkah seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, dan Su Jingxin benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ketika seseorang tidak tahu malu dan berkuasa, mereka benar-benar tak terkalahkan. Aku mengabaikanmu.
Dia cemberut dan melangkah maju. Sebenarnya, dia tidak marah. Dia hanya terlalu malu dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ye Feng mengikutinya dari belakang dengan santai, menikmati pemandangan malam Jiangzuo. Ding, sistem mendeteksi navigasi harta karun baru, silakan lurus sejauh 50 meter dan belok kanan. Saat mereka berdua sedang berjalan-jalan, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinga Ye Feng. Dia tertegun sejenak. Sistem ini benar-benar hebat dalam bermain. Bahkan bisa memicu navigasi harta karun di tengah malam. Namun, apapun yang terjadi, ia tidak bisa menganggap navigasi harta karun itu sebagai lelucon. Ini masalah serius. Tenang, tunggu sebentar. Dia buru-buru menghentikan Su Jingxin. Apa? Wajah cantik Su Jingxin masih dipenuhi amarah, dan jelas dia tidak bisa dibujuk. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kita mau pergi kemana? Ye Feng tidak memberinya kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Ia memegang tangannya dan berjalan cepat. Mereka berdua dengan cepat melewati jalan yang ramai dan tiba di kawasan pemukiman bertingkat rendah. Lampu jalan di sini redup, sangat kontras dengan pemandangan ramai saat itu. Su Jingxin ditarik ke gang gelap oleh Ye Feng. Jantungnya mulai berdebar kencang. Mungkinkah pria ini bertingkah seperti binatang buas dan ingin melakukan sesuatu yang kotor padanya? Memikirkan kemungkinan ini, hatinya menjadi kacau. Ia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi tangan kecilnya digenggam erat olehnya. Jelas ia tak akan bisa melarikan diri semudah itu. Tepat saat imajinasinya mulai liar, Ye Feng tiba-tiba berhenti di depan sebuah halaman dan mulai melihat sekeliling. Su Jingxin tidak dapat menahan rasa khawatirnya saat melihat penampilannya yang licik. Mungkinkah orang ini telah disesatkan oleh Ah Ken dan ingin mengubah profesinya menjadi pencuri? Bab 1396. Apakah kau punya pilihan lain selain mempercayaiku? Ye Feng awalnya penasaran. Mengapa sistem membawanya ke halaman kecil ini? Namun, saat dia mengaktifkan sistem pemindaian dan memindai halaman, dia tercengang. Piala 9 naga. Awalnya dia tidak percaya, tetapi dia mengamatinya beberapa kali lagi. Pada akhirnya, dia mendapat hasil yang mengejutkan. Ternyata ada piala 9 naga di halaman ini. Dia mengandalkan piala 9 naga untuk mencari nafkah saat itu, jadi dia terlalu akrab dengan hal ini. Namun, tetap saja mengejutkan menemukan piala 9 naga di Jiangzuo, yang berjarak ribuan mil. Selain piala 9 naga, ada juga banyak barang antik berharga di halaman. Dia penasaran dengan latar belakang pemilik halaman ini. Mengapa ada begitu banyak barang antik? Mengesampingkan semua hal lainnya, dia pasti akan mendapatkan piala 9 naga. Namun, jika dia datang mengetuk pintu dengan gegabah, dia takut hal itu akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Oleh karena itu, ia harus menemukan alasan yang tepat. Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba ia mendengar keributan dari gang. Seharusnya ada cukup banyak orang. Dia buru-buru menarik Su Jingxin dan bersembunyi di balik mobil yang terparkir di samping mereka. Tak lama kemudian, mereka mendengar langkah kaki semakin dekat. Di saat yang sama, mereka mendengar dua orang berbicara. Ini adalah halamannya. Kau yakin ini tempatnya? Aku peringatkan kau, jangan main-main denganku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak berbohong padamu. Niu Erlah yang memberitahuku. Ketika Ye Feng mendengar percakapan mereka, dia tercengang. Kedua suara ini sangat familiar. Mereka terdengar seperti Liu Jie dan Third Hair. Su Jingxin jelas mendengarnya dan juga terkejut. Kenapa mereka ada di sini? Ye Feng menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar perlahan. Saat itu, mereka melihat Liu Jie memimpin beberapa orang dari keluarga Liu dan mengantar si rambut ketiga ke depan halaman kecil. Mereka hendak mengetuk pintu. Liu Jie, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan suara rendah. Ketika Liu Jie mendengar suaranya, ia tampak tertegun sejenak. Ketika ia melihat wajahnya dengan jelas di bawah lampu jalan, ia terkejut. Tuan Ye, mengapa Anda di sini? Aku, Nona Su dan aku jalan-jalan, dan aku tersesat. Ye Feng menemukan alasan yang lemah. Liu Jie menatap mereka berdua, lalu ke gang gelap itu. Tiba-tiba ia mengerti sesuatu. Oh, jadi begitu. Haha, memang, mudah tersesat di sini. Kemampuan aktingnya sungguh tidak bisa dipuji, dan ekspresinya yang menyedihkan terungkap tanpa keraguan. Su Jingxin awalnya murah hati, tetapi ketika melihat senyumnya, entah mengapa dia tiba-tiba merasa bersalah, dan wajah cantiknya memerah. Untungnya, cahaya di sini agak redup, jadi tidak ada yang menyadarinya. Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan di sini? Ye Feng melirik rambut ketiga di sampingnya dan terus bertanya. Menurut cerita anak ini, seseorang bernama Niu Erlah yang memberitahu dia bahwa Presiden Perkumpulan Tiga Phoenix suka mempelajari seni bela diri dari berbagai sekte. Dia juga mengungkapkan kepadanya bahwa keluarga Liu kami memiliki buku panduan tinju. Liu Jie menjelaskan rangkaian kejadiannya. Setelah Ye Feng mendengar ini, dia tercengang.
Bagaimana New Air ini tahu tentang ini? Liu Jie berbalik dan menendang si rambut ketiga. Dia memintamu, katakan sesuatu. Karena si rambut ketiga baru saja dipukuli oleh Yu Fengsheng, tubuhnya menjadi sangat lemah. Ia ditendang ringan ke tanah dan hanya bisa bangun dengan susah payah. New Air berasal dari perkumpulan tiga Phoenix, jawabnya dengan suara gemetar. Lalu bagaimana kau mengenalnya? Ye Feng melanjutkan bertanya. Kami bertemu 2 hari yang lalu saat bermain kartu di kasino bawah tanah. Saat itu saya kehilangan banyak uang dan berutang 10.000 yuan ke kasino. Begitulah kami saling mengenal. Mengapa dia berinisiatif melunasi utangmu? Dia bilang kami cocok sekali. Lagi pula, 10.000 yuan tidak banyak baginya. Ye Feng mendengarkan penjelasan Third Hair, alisnya makin berkerut. Entah kenapa, dia merasa masalah ini terlalu aneh. New Air ini secara misterius mengambil inisiatif untuk mendekati Third Hair dan memberinya informasi untuk mencuri buku manual keluarga Liu dan menjualnya ke Three Phoenix Society. Mengapa demikian? Apakah New Air ini suka mengoleksi barang antik? Ia menekan keraguan di hatinya dan terus bertanya pada si rambut ketiga. Bagaimana kamu tahu? Si rambut ketiga tertegun, tetapi Liu Jie menendangnya lagi. Jawab saja apapun yang dia minta. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menamparmu. Si rambut ketiga mengecilkan lehernya dan buru-buru menjawab, benar sekali, New Air biasanya suka menjual barang antik, dia bahkan memintaku untuk mengenalkan pembeli kepadanya, dan mengatakan akan memberiku komisi setelah transaksi selesai. Mata Ye Feng langsung berubah. Ia sudah punya rencana di benaknya. Liu Jie, serahkan ini padaku. Kau bisa membawa orang-orangmu kembali dulu. Baiklah. Liu Jie tidak bertanya mengapa dan hanya mengangguk. Kamu harus kembali bersamanya dulu, Ye Feng kemudian berbalik dan memberi instruksi pada Su Jingxin. Kalau begitu, hati-hati. Su Jingxin juga sangat pengertian. Dia tidak terlalu mengganggunya dan pergi bersama keluarga Liu. Setelah mereka pergi, Ye Feng menoleh ke arah rambut ketiga. Matanya dipenuhi niat jahat. Mengerikan, terutama di malam hari. Rambut ketiga langsung menggigil, suaranya bergetar, Ye Tuan Ye, Anda, apa yang Anda lakukan? Sambil berbicara dia memandang gang yang gelap itu. Mungkinkah Tuan Ye ini punya fetis tertentu dan ingin melakukan sesuatu yang keterlaluan kepadanya? Ye Feng meraihnya. Jika kau tidak ingin mati, lakukan saja apa yang kukatakan. Lalu, ia membisikkan beberapa patah kata ke telinganya dan menepuk bahunya. Asalkan kau menuruti perintahku, aku akan membiarkanmu pergi setelah aku selesai. Awalnya Third Hair masih gelisah, tetapi setelah mendengarkan ceritanya, dia perlahan mulai tenang. Benarkah yang kau katakan? Apa kau benar-benar akan membiarkanku pergi setelah kau selesai? Dia jelas tidak percaya pada janji Ye Feng. Apakah kau punya pilihan lain selain mempercayaiku? Ye Feng sama sekali tidak menyembunyikan ancamannya. Si rambut ketiga menggigil lagi. Ia tak berani bicara lagi. Ia buru-buru mengetuk pintu. Third Hair mengetuk pintu beberapa kali. Tak lama kemudian, ia mendengar langkah kaki dari dalam. Bersamaan dengan itu, terdengar suara serak. Siapa itu? Mengetuk pintu tengah malam begini. Kau mau mati? Suaranya agak mabuk dan bicaranya agak canggung. Kakak Niu, ini aku, rambut ketiga, jawab rambut ketiga dengan tergesa-gesa. Berderak. Pintu kayu tua itu terbuka, seorang pria mabuk mengintip dari balik separuh tubuhnya. Ia melirik Third Hair terlebih dahulu sebelum menatap Ye Feng. Rambut ketiga, apa yang kau lakukan di sini tengah malam begini? Siapa dia? Kak Niu, bukankah kau bilang aku harus memperkenalkan lebih banyak pembeli barang antik kepadamu ketika aku punya waktu? Aku kebetulan menghubungi salah satunya hari ini. Dia ingin melihat barang-barangnya dulu. Si rambut ketiga buru-buru mengulangi apa yang diajarkan Ye Feng kepadanya. Bab 1397. Berapa biaya untuk membeli semua barang antikmu? Apa yang kau lihat tengah malam begini? Kita bicarakan besok saja, kata New Air sambil hendak menutup pintu. Kak Niu, kita sudah sampai. Beri kami sedikit muka. Si rambut ketiga buru-buru bersandar di pintu dan tersenyum. Kak, aku baru saja kehilangan semua uangku, aku ingin mendapatkan uang cepat. New Air menatapnya dengan tatapan mabuk. Apa kau serius? Bukankah kau baru saja mendapatkan banyak uang dari Yu Fengsheng kemarin? Kau kehilangan segalanya. Third Hair tak dapat menahan diri untuk mendesah panjang. Nasibku hari ini sungguh sial, aku benar-benar kehilangan segalanya. New Air melirik wajah Ye Feng lagi, melihat bahwa dia tampan dan luar biasa, pakaian dan auranya juga luar biasa, dan dia tampak seperti orang kaya. Dia membuka pintu. Ye Feng lalu memasuki halaman dengan rambut ketiga. Halamannya tidak luas, dan dipenuhi berbagai macam benda lama, tetapi sebagian besarnya palsu. Lihat, ini semua. New Air menunjuk ke arah sampah di halaman. Kak Niu, aku ingin sekali membelinya. Membosankan sekali bercanda denganku seperti ini.
Ye Feng berpura-pura melirik tempat sampah sebelum berbalik menatap New Air. Ah, kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. New Air sedikit terkejut. Ia mengira bahwa orang-orang yang diperkenalkan oleh Third Hair sebagian besar adalah tipe orang yang bodoh dan kaya serta mudah dibodohi. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menilai kualitas barang-barang ini hanya dengan sekali pandang. Dia tampak tidak mudah ditipu. Saudara Niu, Tuan Ye ini tidak kekurangan uang. Jika Anda punya sesuatu yang baik, jangan sembunyikan. Si rambut ketiga juga mulai membela Ye Feng. New Air terhuyung-huyung menuju rumah utama. Masuk. Baru saat itulah Ye Feng dan rambut ketiga memasuki rumah utama. Pemandangan di dalam rumah sangat berbeda dengan pemandangan di luar. Ruangan itu dipenuhi perabotan antik, dan ada segala macam ornamen porselen, emas, dan giok di atas meja. Rasanya seperti memasuki museum kecil. New Air memamerkannya kepada mereka berdua dengan bangga. Lihat, bagaimana ini. Rambut ketiga tidak tahu banyak tentang ini. Ia hanya bisa menoleh ke arah Ye Feng. Ye Feng dengan tenang berjalan ke kursi berlengan, berpura-pura terkejut sambil memuji, cek, barang bagus, aku tidak menyangka akan melihat barang sebagus ini di sini. Meski dia berkata begitu, matanya sudah melewati benda-benda itu dan mencari piala 9 naga. Tak lama kemudian, ia menemukan piala 9 naga yang tak ternilai harganya dan hampir mengutuk. Cawan 9 naga, yang bernilai puluhan juta, telah digunakan sebagai cawan anggur dan diletakkan bersama tumpukan makanan matang seperti ceker ayam dan leher bebek. Bahkan terdapat bekas sidik jari berminyak di atasnya. Ini bahkan tidak bisa disebut pemborosan karunia Tuhan. Itu hanyalah tindakan yang tidak berakal. Meskipun dia mengumpat dalam hatinya, dia tetap mempertahankan ekspresi tenang dan terus memandangi barang antik itu sejenak. Bos Ye, apa kabar? Ada yang kamu suka? New Air sudah agak mengantuk dan mulai menguap. Sudah selesai. Beri aku harga. Ye Feng berbalik dan menatapnya. Hehe, kamu belum bilang yang mana yang kamu suka. Bagaimana aku bisa memberimu harga? New Air duduk di kursi, memasukkan 2 kacang ke mulutnya, dan menyesap anggur dari cangkir 9 naga. Berapa biaya untuk membeli semua barang antikmu? Ye Feng mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. New Air tampak terkejut. Ia melonggarkan genggamannya, dan piala 9 naga pun jatuh ke tanah. Ye Feng terkejut. Ia bergegas maju dan sebelum piala 9 naga mendarat di tanah, ia menggunakan jari kakinya untuk meraihnya. New Air langsung tercengang. Ye Feng berdiri 2 meter darinya tadi. Ia hanya melihat bayangan samar sebelum orang itu muncul di hadapannya. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Ye Feng juga tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah memperlihatkan kekuatannya. Akan tetapi, dalam situasi saat ini, dia tidak peduli. Bos Ye, bisnis apa yang Anda jalankan? New Air sudah tersadar. Ia menatap Ye Feng dengan kaget. Saya bekerja di industri pertambangan. Ye Feng tersenyum dan menjawab. Dia baru saja membeli Origin Mining. Dia tidak berbohong. Pertambangan. Perusahaan pertambangan yang mana? New Air melanjutkan bertanya. Kakak Niu, sepertinya kau tidak tahu aturannya. Nada bicara Ye Feng terdengar tidak ramah. Dia sekarang seorang pembeli. Tidak perlu merusak suasana. New Air tersenyum canggung. Berdasarkan aturan industri ini, seseorang tidak dapat mengetahui informasi pembeli atau penjual. Pertanyaannya tadi sebenarnya sudah dianggap melanggar aturan. Bos Ye, maafkan saya. Saya terlalu berhati-hati. Ia buru-buru tersenyum untuk meredakan suasana. Ngomong-ngomong, apa Anda baru saja bilang ingin membeli semua barang antik ini? Apa saya salah dengar? Kau tidak salah dengar. Kualitas barang antikmu cukup bagus. Kalau harganya cocok, aku akan mempertimbangkan untuk membeli semuanya sekaligus. Ye Feng memasang sikap arogan seorang kaya baru. Tuan Ye, silakan duduk. New Air buru-buru berdiri dan memberikan kursinya. Tunggu sebentar. Saya akan menghitung dulu. Setelah berkata demikian, dia berlari ke meja, menarik laci, dan mengeluarkan buku catatan lama. Lalu, dia mengeluarkan kalkulator dari suatu tempat dan mulai menghitung. Ye Feng tidak terburu-buru. Ia mengelus piala 9 naga dengan hati-hati. Perasaan adanya hubungan darah muncul secara spontan. Beberapa menit kemudian, Bos Ye, saya sudah selesai. Total barang-barang saya mencapai 6,52 juta. Kalau Anda bisa membeli semuanya sekaligus, saya bisa membulatkan 20.000 yuan untuk Anda. New Air memegang kalkulator di satu tangan dan buku rekening di tangan lainnya. Ia berjalan ke arah Ye Feng dan melapor. Bolehkah aku melihatnya? Ye Feng menunjuk buku catatan di tangannya. Tentu. New Air tidak berani lalai dan buru-buru menyerahkan buku catatan itu. Ye Feng mengambil buku catatan itu dan mulai membacanya dengan saksama. Padahal, dia hanya berpura-pura. Padahal, dia sudah menghitung nilai barang-barang ini melalui sistem pemindaian.
New Air berperilaku cukup baik dalam aspek ini, dan harga yang ditawarkannya tidak keterlaluan. Harga yang diberikan sistem tidak jauh berbeda dengan harga yang ditawarkannya. Saudara Niu, hargamu terlalu tidak tulus. Karena kau ingin menghapus angka 0, sekalian saja kau hapus 520.000 itu. Ia menutup buku catatannya dan menatap New Air. Bos Ye, lelukonmu agak berlebihan. Bagaimana mungkin ada lebih dari 500.000 yuan? Barang-barangku ini semuanya berkualitas tinggi. New Air segera tidak setuju dan mulai tawar-menawar dengannya. Setelah perdebatan sengit, mereka akhirnya sepakat dengan harga 6,2 juta. Semua barang antik di rumah itu dibeli sekaligus. Ye Feng pertama-tama menelepon keluarga Liu dan meminta mereka mengirimkan mobil untuk membawa barang-barang antik ini ke keluarga Liu. Setelah menutup telepon, dia berpura-pura mengambil piala 9 naga secara tidak sengaja. Kak Niu, cangkir kecil ini lumayan bagus. Aku cukup menyukainya. Berikan saja padaku sebagai hadiah. Setelah berkata begitu, ia memasukkannya ke dalam saku tanpa menunggu persetujuan New Air. Bab 1398. Piala 9 naga di tangan. New Air langsung kesal. Aku tidak bisa memberikan ini padamu. Sambil berbicara dia hendak merebutnya. Wajah Ye Feng juga menggelap. Kakak Niu, apa kau tidak terlalu picik? Aku sudah membeli sesuatu darimu senilai lebih dari 6 juta yuan, dan kau bahkan tidak tega memberiku barang sekecil itu. Third Hair menimpali, iya, Kak Niu, bukankah itu cuma cangkir yang pecah? Sekalian saja kau berikan pada Tuan Ye. Tahu apa kau? Itu pusaka keluarga kami. Itu warisan turun-temurun dari kakek buyutku. New Air memelototinya, jelas-jelas menyalahkannya karena berpihak pada orang luar. Ye Feng menunjukkan ekspresi marah. Ia mengeluarkan piala 9 naga dan membantingnya di atas meja. Tentu saja, dia mengendalikan kekuatannya. Sepertinya dia mengerahkan banyak tenaga, tapi sebenarnya sangat ringan. Saudara Niu, kukira kau cukup terus terang dan ingin berteman denganku. Aku tidak menyangka kau seperti orang-orang yang suka berkelahi demi keuntungan kecil. Hehe, lupakan saja. Jika kesepakatan kita tidak berhasil, kita akan tetap bersikap adil, katanya dengan marah dan berbalik untuk pergi. Ketika New Air melihat bahwa ia hendak pergi, ia langsung panik dan buru-buru meraih lengannya. Bos Ye, bukankah kita sudah membahas harganya? Kau tidak menginginkan barang-barang ini lagi. Aku hanya berbisnis dengan orang yang terus terang. Lupakan orang yang picik. Ye Feng menepis tangannya dan hendak melanjutkan langkahnya. Baiklah, ini cuma secangkir. Bolehkah aku memberikannya? Ketika New Air melihat bebek yang sudah dimasak itu hendak terbang, dia pun buru-buru menyetujuinya. Faktanya, dia membeli cangkir itu di pasar barang antik seharga 200 yuan. Saat membelinya, ia hanya berpikir bahwa cangkir itu sederhana dan tidak mahal, sehingga tidak buruk untuk digunakan sebagai cangkir anggur. Alasan dia berkata demikian adalah karena dia ingin mengambil kesempatan untuk memeras Ye Feng. Dia tidak menyangka orang ini ternyata sangat mudah meledak. Sebelum dia sempat melancarkan serangan, bom itu meledak. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Kau yakin ingin memberikannya padaku? Meskipun Ye Feng berhenti, ia tidak langsung mundur. Setidaknya ia harus berpura-pura. Apa yang perlu dibingungkan? Cangkir ini milikmu sekarang. New Air buru-buru mengambil cangkir itu dan menyerahkannya ke tangan Ye Feng. Dengan piala 9 naga di tangannya, ekspresi Ye Feng berubah lebih baik. Bukankah itu sudah cukup? Sebenarnya, yang kupedulikan bukanlah piala ini, melainkan persahabatanmu. Selama kau berteman denganku, apa kau takut aku tidak akan mengurusi urusanmu di masa depan? Ya. New Air mengangguk berulang kali sebelum bertanya dengan ragu, Bos Ye, lihat uang ini, kapan mereka akan menelepon? Jangan khawatir. Uang ini tidak ada apa-apanya bagiku. Apa kau takut aku akan mempermainkanmu? Ye Feng menggerutu. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan meminta nomor rekening banknya. Setelah beberapa menit, New Air menerima pesan dari bank. Setelah memastikan 6,2 juta telah ditransfer ke rekeningnya, New Air sangat gembira. Bos Ye, Anda memang pengusaha besar. Saya sangat berharap bertemu Anda lebih awal. Saya pasti akan berteman dengan Anda. Dia bahkan ingin berlutut dan memanggilnya ayah. Untuk mengumpulkan barang-barang antik ini, dia telah menghabiskan banyak usaha. Lihatlah pihak lain, dia menghabiskan lebih dari 6 juta yuan tanpa mengerutkan kening. Inilah perbedaannya. Bos Ye, kalau tidak keberatan, mari kita minum bersama. New Air menunjuk ke arah hidangan di atas meja dan mengundang mereka dengan hangat. Ye Feng berpura-pura menolak, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menolak undangan tersebut dan hanya bisa mengikuti. Third Hair juga datang. Mereka bertiga mulai memanggang roti dengan kacang, ceker ayam, dan leher bebek. Setelah 3 putaran anggur, Ye Feng berpura-pura acuh tak acuh dan bertanya, Saudara Niu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak barang antik?
Apakah kamu punya saluran? Tangan New Air yang memegang gelas anggur membeku. Senyum di wajahnya agak canggung. Haha, saluran apa saja yang bisa kumiliki. Aku menyusuri jalan-jalan dan gang-gang untuk mengumpulkannya satu persatu. Oh, kukira kamu punya beberapa saluran. Kalau memang ada saluran seperti itu, kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan bisnis ini. Ye Feng kecewa. New Air tidak tahu berapa banyak perkataannya yang benar dan berapa banyak yang palsu, jadi dia berpura-pura tidak mendengarnya. Namun, Ye Feng mengajukan pertanyaan lain, ekspresinya berubah drastis. Lalu bagaimana kau tahu kalau keluarga Liu punya buku manual tinju? Siapa yang memberitahumu? Ye Feng tersenyum polos sambil menatap New Air. Senyum di wajah New Air langsung menghilang saat dia menoleh ke arah Third Hair. Si rambut ketiga yang tengah mengunyah ceker ayam memperlihatkan senyum canggung. Kau sudah memberitahunya. New Air menatap Third Hair, tatapannya setajam pisau. Si rambut ketiga menelan ludah. Kakak Niu, aku. Ye Feng mencoba menenangkannya. Kak Niu, jangan mempersulitnya. Kita minum terlalu banyak, jadi dia keceplosan. New Air lalu melepaskan si rambut ketiga, tetapi raut wajahnya tidak berubah. Biar ku beri sedikit nasihat, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak ditanyakan. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Ye Feng tidak menyangka reaksinya akan sebesar itu. Ia semakin yakin bahwa ada rahasia tersembunyi di balik ini. Dia sedang berpikir tentang bagaimana cara membuka mulutnya. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Wajah New Air dipenuhi kebingungan. Heh, malam ini ramai sekali. Kalian semua di sini untuk pameran. Sambil berbicara, ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Ia berteriak di luar, siapa itu? Ini aku. Suara orang itu agak rendah, dan dia hanya mengucapkan dua kata. Namun, ketika New Air mendengar dua kata ini, raut wajahnya berubah. Ia buru-buru menoleh ke arah Ye Feng dan dua lainnya, lalu berkata dengan suara rendah, kalian berdua tetap di sini, jangan keluar. Setelah berkata demikian, dia bergegas keluar. Ye Feng berjalan ke jendela dan melihat keluar. New Air berlari untuk membuka pintu. Lalu, dia melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan memasuki halaman. Saudara Xiao, mengapa kamu datang terlambat? New Air tidak berniat mengundang pria itu masuk ke dalam rumah dan bertanya langsung di halaman. Kita bicara di dalam. Saat pria itu berbicara, dia hendak menerobos masuk ke dalam rumah. Kak Xiao, aku. Kamarku agak berantakan. Kalau ada yang ingin kau bicarakan, kita bicara di sini saja. New Air takut ia akan bertemu Ye Feng dan yang lainnya. Ia terus menghentikannya. Aku haus. Bolehkah aku masuk dan minum air? Pria itu sudah agak marah setelah terus-menerus dihalangi olehnya. Matanya tertuju pada New Air. New Air perlahan menarik tangannya di bawah tatapan tajamnya. Pria itu berjalan mengitarinya dan langsung menuju rumah utama. New Air bergegas mengikutinya, jantungnya sudah berdebar kencang. Namun, ketika mereka berdua memasuki ruangan, ia menyadari bahwa Ye Feng dan si rambut ketiga telah menghilang. Bahkan gelas anggur dan sumpit di atas meja pun ditinggalkan untuknya. Ketika New Air melihat pemandangan ini, hatinya yang gelisah akhirnya tenang. Bab 1399. Bosku mengirimku untuk membunuhmu. Pria itu melirik ke sekeliling ruangan sebelum berbalik menatap New Air, minum sendirian di malam hari. New Air tersenyum getir. Aku tidak punya pilihan. Aku ingin mencari wanita untuk minum bersama, tapi sayangnya aku lajang. Kau tidak menceritakan hal itu kepada siapapun, kan? Tanya pria itu. Meskipun tidak mengatakan apa yang dikatakannya, New Air langsung mengerti dan melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan khawatir, saudara Xiao. Aku akan tutup mulut tentang apa yang kau katakan. Aku tidak akan pernah memberitahu siapapun. Bagus. Pria itu tersenyum. Ambilkan aku secangkir juga. Aku akan minum bersamamu. Saya sangat tersanjung kamu bersedia datang, saudara Xiao. New Air tersenyum dan hendak berbalik untuk mencari cangkir itu. Namun, saat ia berbalik, pria di belakangnya langsung menunjukkan taringnya dan mengeluarkan belati dari lengan bajunya. Ia mengangkat tangannya dan menusuk leher New Air. So, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara udara yang terkoyak. Lalu, dengan bunyi dentang, belati di tangan pria itu jatuh ke tanah. Di pergelangan tangannya ada sumpit sekali pakai. Lelaki itu menjerit dan buru-buru menutupi pergelangan tangannya. New Air akhirnya bereaksi dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak tahu mengapa pria ini tiba-tiba ingin membunuhnya. Pria itu berbalik dan melihat pintu lemari didorong terbuka, Ye Feng dan rambut ketiga melompat keluar dari dalam. Pria itu menggertakkan giginya, mengambil belati dari tanah lagi, dan terus menusuk New Air. New Air buru-buru menghindar ke belakang, tetapi karena kakinya lemah, sebelum dia bisa bergerak, belati pihak lain sudah ada di depannya. Sial, aku mati. Tepat saat dia putus asa, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan mencengkeram bahunya. Wus!
Belati itu hampir saja melewati lengannya. Kalau dipikir-pikir kembali, Ye Feng lah yang menyelamatkan hidupnya. Sebelum dia sempat mengucapkan terima kasih, Ye Feng sudah berbalik dan menyerang pria itu. Pergi ke neraka. Rencana pria itu digagalkan oleh Ye Feng. Ia murka dan menusuknya dengan belati. Dapat dilihat bahwa dia masih memiliki tingkat kekuatan tertentu. Tebasan ini cepat dan kejam. Orang biasa hanya bisa memilih untuk menghindar. Namun di mata Ye Feng, gerakannya terlalu lemah. Tangan kanannya terulur secepat kilat, mencengkeram pergelangan tangan lelaki itu, lalu memutarnya pelan. Dentang. Belati itu jatuh ke tanah lagi. Gerakan Ye Feng tidak melambat sama sekali. Dengan gerakan memutar, ia berhasil menaklukkan pria itu. Pria itu meronta beberapa kali, tetapi bagaimana ia bisa lepas dari kendali Ye Feng? Di tengah rasa terkejut dan amarah yang bercampur aduk, ia meraung seperti binatang buas. Niu Er menunggu sampai Ye Feng berhasil menaklukkan pria itu sebelum akhirnya dia merasa rileks. Kakak Xiao, kenapa kau ingin membunuhku? Dia berjalan cepat dan memelototi pria itu dengan marah. Pria itu mencibir dan memalingkan kepalanya ke samping, tidak ingin berbicara. Niu Er terpancing oleh senyum menghinanya. Ia meraih belati di tanah dan menusukkannya ke pahanya. Aku bertanya padamu, jawablah aku. Matanya terbuka lebar dan merah, tampak sedikit ganas. Lelaki itu sudah gemetar kesakitan, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan menolak melepaskannya. Jawab aku. Setiap kali Niu Er bertanya, dia menusuk kaki pria itu dengan belati di tangannya. Berhenti, berhenti, aku akan bicara, aku akan bicara. Awalnya, lelaki itu keras kepala dan menolak mengatakan apapun, tetapi setelah beberapa kali tusukan berturut-turut, dia tidak tahan lagi dan akhirnya mengalah. Bicaralah. Niu Er mengeluarkan sepatah kata dari sela-sela giginya. Ya, itu bos kami. Bosku mengirimku untuk membunuhmu. Pria itu kesakitan hingga bibirnya pucat. Ia gemetar saat menjelaskan. Bos Anda. Niu Er sepertinya mendengar sesuatu yang mengerikan. Tangannya gemetar dan belati itu jatuh ke tanah lagi. Ye Feng melihat ketakutan Niu Er dan penasaran. Bosnya. Tatapan Niu Er sedikit mengelak. Lebih baik kau katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kau harus berjuang sendiri. Ye Feng menyadari Niu Er menyembunyikan sesuatu, jadi ia langsung mengancam. Niu Er langsung panik. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Ye Feng. Jika dia tidak melakukan apapun, dia tidak akan bisa bertahan melewati malam ini. Bosnya adalah. Dia adalah kepala balai Sekte Gunung Hitam. Niu Er mengucapkan nama yang mengejutkan Ye Feng. Sekte Gunung Hitam. Ini adalah kedua kalinya Ye Feng mendengar nama ini. Fuma Jianwu telah memberitahunya bahwa Sekte Gunung Hitam ini adalah kekuatan jahat nomor 1 di Jiangzhou. Pria yang ditangkapnya langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, nak, apa kau takut sekarang? Beraninya kau ikut campur dalam urusan Sekte Gunung Hitam kita. Kurasa kau sudah bosan hidup. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, lepaskan aku segera. Kalau tidak, Ye Feng tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikannya. Dia menepuk punggungnya di leher pria itu. Pria itu jatuh ke tanah tanpa sepatah kata pun. Niu Er begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia mulai mundur. Jangan khawatir, dia hanya pingsan. Ye Feng tersenyum dan menghiburnya, lalu ia mencari tempat duduk dan duduk. Lanjutkan, kenapa Sekte Gunung Hitam ingin membunuhmu? Niu Er melirik pria di tanah dan ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. Karena aku, adalah mata-mata yang ditempatkan Sekte Gunung Hitam di perkumpulan Tiga Phoenix. Ye Feng menunjukkan senyum jenaka. Menarik, lanjutkan. Niu Er segera menceritakan semuanya padanya. Karena kebangkitan pesat masyarakat Tiga Phoenix dalam beberapa tahun terakhir, hal itu telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petinggi Sekte Gunung Hitam. Oleh karena itu, dia dikirim ke perkumpulan Tiga Phoenix untuk mengumpulkan informasi mengenai para petinggi perkumpulan Tiga Phoenix dan secara diam-diam melapor ke Sekte Gunung Hitam. 2 hari yang lalu, dia tiba-tiba menerima perintah dari seorang kepala balai Black Mountain Society bernama Huo Tongguang. Dia menyuruhnya pergi ke kasino bawah tanah untuk menemukan pencuri bernama Third Hair, menemukan cara untuk mendekatinya, dan membocorkan buku panduan seni bela diri keluarga Liu kepadanya. Ye Feng sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Mengapa dia memilih keluarga Liu? Ye Feng tidak mengerti satu hal. Jika Sekte Gunung Hitam mencoba melemahkan kekuatan masyarakat Tiga Phoenix, mereka sengaja menggunakan orang lain untuk membunuh mereka, tetapi mengapa mereka memilih keluarga Liu? Ada banyak keluarga dan kekuatan di Jiangzhou yang lebih kuat daripada keluarga Liu. Keluarga Liu jelas bukan pilihan yang paling tepat. Aku hanya orang kecil yang menuruti perintah. Bagaimana mungkin aku tahu keputusan para petinggi ini? Niu Er menatapnya dengan saksama, takut membuatnya marah. Tetapi Ye Feng memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Keputusan para petinggi Sekte Gunung Hitam tentu tidak akan diungkapkan kepada mata-mata.
Jika dia ingin tahu apa yang dilakukan Sekte Gunung Hitam, dia harus menemukan orang yang memberi perintah. Di mana Huo Tongguang yang kamu sebutkan tadi? Mungkinkah kau akan mencari Huo Tongguang? Jangan pergi. Huo Tongguang itu sangat kuat dan sangat kejam. Niu Er mendengar nada bicara Ye Feng dan gemetar ketakutan. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu tinggal kasih tahu aku di mana dia. Bab 1400. Menemukan hadiah rahasia yang berlimpah. Dia biasanya bermain di klub malam di bawah pengawasannya saat ini. Niu Er tidak punya pilihan selain memberitahunya semua informasi tentang Huo Tongguang dan bahkan mengirim foto ke Ye Feng. Setelah Ye Feng memperoleh informasi yang diinginkannya, dia hendak pergi. Niu Er buru-buru meraih pakaiannya. Tuan Ye, jangan tinggalkan aku, atau aku akan mati. Aku milikmu mulai sekarang. Apapun yang kau inginkan, aku tidak akan mengatakan apapun. Ye Feng mendengar kesetiaannya dan langsung merinding. Jika kata-kata ini keluar dari mulut wanita cantik, mungkin dia akan sedikit tertarik. Seorang pria jelek dan bau, dia tetap menolak dengan sopan. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia membiarkannya, Niu Er pasti akan dibungkam oleh Sekte Gunung Hitam. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Wenlong, memintanya untuk membantu memeriksa nomor telepon Yu Fengsheng dari Three Phoenix Society. Setelah beberapa saat, Liu Wenlong mengirimkan nomor Yu Fengsheng. Ye Feng langsung menghubungi nomor itu. Telepon berdering pertama kali, tetapi tidak ada yang mengangkat. Baru diangkat untuk kedua kalinya. Suara perempuan yang agak centil terdengar. Siapa? Orang yang berbicara adalah Yu Fengsheng. Ye Feng mendengar suara genitnya dan tubuhnya berubah. Apakah wanita ini melakukan jenis olahraga yang tidak cocok untuk anak-anak? Itu, Presiden Yu, kita bertemu hari ini, namaku Ye Feng. Dia pertama kali memperkenalkan dirinya. Yu Fengsheng jelas punya kesan padanya. Itu kamu. Kamu mencariku. Ada apa? Apakah sekarang waktunya bagimu untuk bicara? Bagaimana kalau aku menelepon lagi nanti? Ye Feng mendengar bahwa gerakannya masih berlanjut. Ia ragu-ragu. Tidak apa-apa, silakan saja. Begini, aku tidak sengaja menangkap mata-mata yang ditanam Sekte Gunung Hitam di perkumpulan tiga Phoenixmu. Ye Feng menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Setelah Yu Fengsheng mendengar ini, dia terdiam sejenak. Baiklah, aku akan mengirim seseorang ke sana sekarang. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu, lanjutkan. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia menutup telepon. Memikirkan bos perempuan brutal yang dilihatnya siang tadi, kemungkinan besar dia sedang melakukan latihan seperti itu saat ini. Jantungnya berdebar kencang. Pada saat yang sama, Yu Fengsheng yang sedang berlari di atas treadmill menatap ponselnya dengan bingung. Mengapa kata-kata yang diucapkan orang ini sebelum menutup telepon terasa seperti mengandung rasa sengsara yang tak terlukiskan? Namun, ia hanya sedikit bingung. Ketika ia memikirkan bagaimana Sekte Black Mountain diam-diam mengganggu perkumpulan tiga Phoenix, niat membunuh melintas di matanya. Dia segera menelepon Lai Ziqiang dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membawa kedua orang itu kembali. Setelah menelepon, dia turun dari treadmill dan berjalan ke cermin. Dia menatap cermin dan menyentuh bekas luka di perutnya. Bekas luka ini tertinggal saat dia diburu oleh musuhnya. Panjangnya sekitar 10 cm dan tampak seburuk kelabang. Meskipun dia terbiasa hidup penuh perkelahian dan pembunuhan, namun kecantikan seorang wanita masih terpancar di hatinya. Setelah itu, ia mencoba berbagai cara, tetapi bekas luka ini tidak kunjung hilang. Kini, ia hampir menyerah. Dia melirik bekas luka itu dengan jijik lagi lalu berbalik untuk berjalan ke kamar mandi. Terima kasih, Tuan Ye. Lai Ziqiang segera membawa anak buahnya dan membawa Niu Er dan pria dari Sekte Gunung Hitam pergi. Hati Niu Er sudah mati. Dia tahu konsekuensi menjadi mata-mata. Jika dia jatuh ke tangan Three Phoenix Society, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Ye Feng meliriknya lalu berbalik menatap Lai Ziqiang. Ampuni nyawanya. Lai Ziqiang tertegun sejenak, tetapi ia tidak bertanya mengapa. Ia hanya menjawab dengan hormat, ya. Dapat dilihat bahwa dia menghormati Ye Feng dari lubuk hatinya. Niu Er juga sangat berterima kasih kepada Ye Feng. Jika dia tidak mengatakan ini, dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Setelah sekelompok orang itu pergi, si rambut ketiga juga berjalan mendekat dengan ketakutan. Ye, Tuan Ye, bolehkah saya pergi sekarang? Ye Feng berbalik dan meliriknya. Belum. Rambut ketiga gemetar ketakutan. Ia pikir ia telah mengingkari janjinya. Keluarga Liu akan datang nanti untuk mengambil barang-barang antik ini. Tunggu di sini. Aku ada urusan dan harus pergi dulu. Oke, aku akan menunggu. Si rambut ketiga langsung menghela napas lega dan buru-buru menyetujui. Ye Feng tidak tinggal lebih lama lagi.
Ia mengambil piala 9 naga dan berjalan keluar halaman. Pada saat ini, hadiah sistem pun tiba. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi sistem, hadiah sistem, kepemilikan tanah seluas 100.000 meter persegi, nilai estimasi, 2 miliar. Ketika dia mendengar sistem penghargaan, dia tercengang. Dia benar-benar dihadiahi sebidang tanah kali ini. Lagi pula, luasnya 100.000 meter persegi. Apakah mereka berencana menjadikannya tuan tanah di Jiangzhou? Sambil mendesah, dia menelepon Fuma Jianwu. Karena dia tidak menyetir ke sini, dia harus menjemputnya. Kurang dari 10 menit kemudian, Fuma Jianwu tiba di Paramount Predator. Tuan. Fuma Jianwu melompat turun dari mobil dan berlari ke arahnya sambil tersenyum. Bukankah sudah kubilang untuk menyetir lebih pelan? Tidak patuh lagi. Ye Feng memelototinya dengan marah. Butuh setidaknya 20 menit untuk sampai ke sana dari hotel, tetapi dia tiba dalam 10 menit. Jelas dia ngebut setelah menerima telepon. Guru telah memanggilku. Aku berharap bisa berteleportasi ke sisi guru. Fuma Jianwu tersenyum memuja. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ye Feng tersenyum dan menjentikkan dahinya, sebelum melangkah masuk ke kokpit. Tuan, kita mau kemana? Tanya Fuma Jianwu penasaran sambil duduk patuh di kursi penumpang depan. Carilah seseorang. Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut dan menyalakan mobil. 10 menit kemudian, mereka berdua tiba di sebuah bar bernama Arclight. Menurut New Air, bar ini dibuka bersama oleh Huo Tongguang dan yang lainnya. Ia datang ke sana hampir setiap malam. Tanda LED yang cantik di pintu berkedip-kedip dengan warna-warna yang menawan. Sebelum mereka masuk, mereka mendengar musik yang menggelegar datang dari dalam. Fuma Jianwu jarang datang ke klub malam seperti ini. Ia seperti bayi yang penasaran, mengikuti Ye Feng dari dekat. Begitu mereka memasuki bar, mereka melihat sekelompok pria dan wanita menari di lantai dansa di bawah lampu redup. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan suasana yang gilang gemilang. Ye Feng melihat sekeliling lantai dansa dan tidak menemukan Huo Tongguang. Ia tidak membuang waktu lagi dan menarik Fuma Jianwu masuk. Ada koridor sempit di dalamnya. Di bawah cahaya redup, beberapa pasang pria dan wanita berpelukan dan berciuman. Wajah Fuma Jianwu memerah. Ia menggenggam tangan Ye Feng erat-erat. Ia ingin segera melarikan diri dari tempat ini. Ye Feng tampak cukup tenang. Ia berjalan melewati koridor dan di belakangnya terdapat area istirahat untuk para staf. Menurut New Air, kantor Huo Tongguang juga ada di sini. Tepat saat Ye Feng sedang melihat sekeliling, seorang pria tiba-tiba keluar dari ruang tunggu. Kalian sedang apa? Ini ruang istirahat karyawan. Cepat pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.